Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Yulvanita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Semantik serta teman-teman sekalian saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainnah dengan IPM 2024-10-2023 dari kelas B. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini dalam keadaan sehat sehingga saya dapat menyampaikan presentasi yang telah saya persiapkan. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang telah saya susun. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai materi yang akan dibahas. Saya juga menyadari bahwa penyampaian saya masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saya sangat berharap kritik, saran maupun masukan yang membangun dari Ibu dosen dan teman-teman sekalian, agar saya dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kemampuan saya. Adapun latar belakang dari makalah saya yaitu bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, seseorang dapat menyampaikan gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, maupun perasaan kepada orang lain. Agar komunikasi berjalan dengan baik, setiap unsur bahasa yang digunakan harus memiliki makna yang dapat dipahami oleh penutur dan mitra tutur. Oleh karena itu, kajian mengenai makna menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam ilmu linguistik, yaitu melalui cabang ilmu yang disebut semantik. Semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna bahasa. Kajian semantik tidak hanya membahas arti kita sebagaimana tercantum dalam kamus, tetapi juga membahas bagaimana makna berubah sesuai dengan struktur kalimat, konteks penggunaan, situasi komunikasi, dan tujuan penutur. Dengan mempelajari semantik, seseorang dapat memahami makna suatu ujaran secara lebih tepat, sehingga mampu menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Adapun rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana makna leksikal yang terdapat dalam artikel akademik. Kedua, bagaimana makna gramatikal yang digunakan dalam artikel akademik. Ketiga, bagaimana makna referensial yang terdapat dalam artikel akademik. Keempat, bagaimana makna konstekstual yang muncul dalam artikel akademik. Kelima, bagaimana makna pragmatik yang digunakan oleh penulis artikel. Keenam, apakah terdapat ambiguitas dalam artikel akademik tersebut? Ketujuh, bagaimana bentuk relasi makna yang terdapat dalam artikel akademik. Selanjutnya, tujuan kajian. Pertama itu mendeskripsikan makna leksikal dalam artikel akademik. Kedua, mendeskripsikan makna gramatikal dalam artikel akademik. Ketiga, mendeskripsikan makna referensial dalam artikel akademik. Keempat, mendeskripsikan makna konstekstual dalam artikel akademik. Kelima, mendeskripsikan makna pragmatik dalam artikel akademik. Keenam, mengidentifikasi ambiguitas yang terdapat dalam artikel akademik. Yang terakhir, mendeskripsikan relasi makna yang digunakan dalam artikel akademik. Kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Pertama itu pengertian semantik. Semantik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna dalam bahasa. Menurut John Lyons, 1977, semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna secara sistematis dalam bahasa. Sementara itu, Palmer 1981 menyatakan bahwa semantik merupakan studi mengenai makna yang terdapat dalam kata, frasa, dan kalimat, serta hubungan makna tersebut dalam suatu sistem bahasa. Menurut Cross, 1986,
Semantik leksikal mempelajari hubungan makna antar unsur leksikal seperti sinonim, antonim, hiponim, dan homonim. Selanjutnya B. Makna leksikal. Makna leksikal adalah makna dasar atau makna asli yang dimiliki oleh sebuah kata sebagaimana tercantum dalam kamus, tanpa dipengaruhi oleh konteks kalimat atau situasi penggunaannya. Menurut Abdul Chair 2013, makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau melekat pada sebuah leksen sebagai satuan bahasa yang berdiri sendiri, tanpa dipengaruhi oleh proses gramatikal maupun konteks pemakaian. Lanjut C. Makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul akibat adanya proses gramatikal atau tata bahasa seperti pemberian afiks atau imbuhan, pengulangan atau reduplikasi, pemajemukan atau komposisi, maupun penyusunan kata menjadi frasa, klausa, dan kalimat. Menurut Abdul Chair 2013, makna gramatikal adalah makna yang timbul sebagai akibat berfungsinya sebuah kata dalam proses gramatikal, misalnya melalui proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Selanjutnya D. Makna konstekstual. Makna konstekstual adalah makna suatu kata, frasa, atau kalimat yang dipengaruhi oleh konteks penggunaannya. Menurut Abdul Chair 2013, makna konstekstual adalah makna yang muncul sesuai dengan konteks pemakaian bahasa. Sebuah kata tidak selalu memiliki makna yang sama karena makna tersebut dipengaruhi oleh keadaan ketika kata itu digunakan. Makna referensial. Makna referensial adalah makna yang memiliki acuan atau referen yang nyata dalam kehidupan. Referen tersebut dapat berupa benda, orang, tempat, peristiwa, atau konsep yang dapat dikenali oleh pembaca. Menurut Lyons 1977, makna referensial merupakan hubungan antara unsur bahasa dengan objek yang dirujuk dalam dunia nyata. Makna pragmatik. Makna pragmatik merupakan makna yang berkaitan dengan maksud menutur dalam situasi komunikasi tertentu. Makna pragmatik tidak hanya memperhatikan arti kalimat, tetapi juga tujuan penutur ketika menyampaikan ujaran. Menurut Levinson, 1983, pragmatik adalah kajian mengenai hubungan antara bahasa dan konteks yang digunakan untuk memahami maksud penutur. Selanjutnya, ambiguitas dan relasi makna. Ambiguitas adalah keadaan ketika suatu kata, frasa, atau kalimat memiliki lebih dari satu kemungkinan makna sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Menurut Kruse 1986, ambiguitas dapat terjadi karena faktor leksikal maupun faktor struktur kalimat. Relasi makna adalah hubungan makna antara satu kata dengan kata lainnya dalam satu bahasa. Menurut Abdul Chair 2013, relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa lainnya. Selanjutnya, objek kajian. Data yang dianalisis dalam penelitian ini berupa sebuah artikel akademik yang membahas kesenjangan digital dalam dunia pendidikan Indonesia. Artikel tersebut menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem pendidikan, terutama sejak meningkatnya penggunaan media digital dalam proses pembelajaran. Namun, tidak semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Adapun artikel ini dipilih karena menggunakan bahasa akademik yang kaya akan istilah ilmiah sehingga sesuai untuk dianalisis menggunakan pendekatan semantik, terintegrasi,
Analisis dilakukan berdasarkan 7 aspek, yaitu makna leksikal, makna gramatikal, makna referensial, makna konstekstual, makna pragmatik, ambiguitas, dan relasi makna. Selanjutnya, analisis makna leksikal. Makna leksikal merupakan makna dasar suatu kata sebagaimana tercantum dalam kamus. Dalam artikel ditemukan beberapa kata yang memiliki makna leksikal, antara lain pendidikan. Secara leksikal, pendidikan berarti proses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter seseorang. Kedua, digital. Kata digital secara leksikal berarti sesuatu yang berkaitan dengan teknologi elektronik yang menggunakan sistem komputer atau internet. Dalam artikel, istilah digital digunakan untuk menjelaskan media pembelajaran berbasis teknologi. Ketiga, teknologi. Secara leksikal, teknologi berarti penerapan ilmu pengetahuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dalam artikel, teknologi merujuk pada perangkat seperti komputer, laptop, telepon pintar, serta jaringan internet yang digunakan dalam pembelajaran. Guru, makna leksikal guru adalah seseorang yang memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik di sekolah. Peserta didik. Secara leksikal berarti individu yang mengikuti proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Dari analisis tersebut terlihat bahwa sebagian besar kata dalam artikel digunakan sesuai dengan makna dasarnya, sehingga mudah dipahami pembaca. Selanjutnya, analisis makna gramatikal. Makna gramatikal muncul karena adanya proses pembentukan kata. Pertama, pendidikan. Kata pendidikan berasal dari kata dasar didik yang mendapat imbuhan p-an. Setelah mengalami proses afiksasi, maknanya berubah menjadi proses atau sistem mendidik. Kedua, pembelajaran. Kata pembelajaran berasal dari kata dasar belajar yang diberi imbuhan p-an. Makna katanya berubah menjadi proses belajar yang dilakukan secara sistematis. Ketiga, pengembangan. Kata pengembangan berasal dari kata dasar kembang yang mendapat imbuhan peng-an. Maknanya menjadi proses mengembangkan sesuatu. Keempat, meningkatkan. Kata meningkatkan berasal dari kata dasar tingkat yang mendapat imbuhan men-kan. Makna berubah menjadi tindakan menjadikan sesuatu lebih baik atau lebih tinggi. Proses pembentukan kata tersebut menunjukkan bahwa artikel menggunakan banyak kata turunan yang merupakan ciri khas bahasa ilmiah. Lanjut, analisis makna konstekstual. Guru harus meningkatkan kompetensi digital. Kata kompetensi digital tidak hanya berarti kemampuan menggunakan komputer, tetapi dalam konteks artikel berarti kemampuan guru memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Contoh lain, akses pendidikan belum merata. Kata akses dalam konteks ini bukan hanya berarti jalan masuk, tetapi kesempatan memperoleh layanan pendidikan. Makna kata dalam artikel sangat dipengaruhi oleh konteks pembahasan mengenai pendidikan, sehingga tidak dapat dipahami hanya berdasarkan arti kamus. Makna referensial. Makna referensial merupakan makna yang mengacu pada objek nyata. Dalam artikel ditemukan beberapa referensial antara lain, pertama, guru, mengacu kepada tenaga pendidik yang melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, sekolah mengacu kepada lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, internet mengacu kepada jaringan komunikasi global yang digunakan sebagai media pembelajaran. Komputer mengacu kepada
perangkat elektronik yang digunakan dalam mengakses informasi. Semua kata tersebut memiliki referen yang jelas, sehingga pembaca tidak hanya mengalami kesulitan memahami isi artikel. Selanjutnya, analisis makna pragmatik. Makna pragmatik berkaitan dengan maksud penulis. Kalimat, pemerintah perlu memperluas akses internet di daerah terpencil. Secara semantik, merupakan kalimat pernyataan, namun secara pragmatik, penulis sebenarnya memberikan saran sekaligus harapan kepada pemerintah agar segera melakukan pemerataan akses internet. Kalimat guru dituntut kalimat guru dituntut mampu memanfaatkan teknologi. Selanjutnya, ambiguitas dan relasi makna. Berdasarkan hasil analisis, artikel tidak menunjukkan adanya ambiguitas, yang berarti karena penulis menggunakan bahasa ilmiah yang jelas, lugas, dan sistematis, sehingga setiap kalimat memiliki makna yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Selain itu, dalam artikel juga ditemukan beberapa bentuk relasi makna, seperti sinonim pada kata guru dan pendidik, antonim pada kata meningkat dan menurun, serta hiponim pada kata teknologi yang mencakup komputer, laptop, telepon pintar, dan internet. Penggunaan relasi makna tersebut membantu memperjelas isi artikel dan membuat penyampaian informasi menjadi lebih efektif, secara mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya kita masuk ke sintesis temuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa artikel akademik tentang kesenjangan digital dan dunia pendidikan Indonesia menggunakan berbagai aspek makna yang saling berkaitan. Dari segi makna leksikal, penulisan menggunakan kata-kata yang memiliki makna dasar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI, seperti pendidikan, guru, teknologi, dan digital. Penggunaan makna leksikal tersebut membuat isi artikel lebih mudah dipahami oleh pembaca. Pada aspek makna gramatikal ditemukan banyak kata yang mengalami proses afiksasi seperti pendidikan, pembelajaran, pengembangan, dan meningkatkan. Proses pembentukan kata tersebut menghasilkan makna baru yang sesuai dengan konteks pembahasan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bentuk gramatikal dalam artikel berfungsi memperjelas konsep yang dijelaskan oleh penulis. Makna referensial dalam artikel tampak pada penggunaan kata-kata yang memiliki acuan nyata, seperti guru, sekolah, peserta didik, dan internet. Semua kata tersebut mengacu pada objek yang jelas, sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih konkret. Selain itu, makna konstekstual terlihat pada penggunaan istilah seperti kompetensi digital dan akses pendidikan yang maknanya dipahami berdasarkan konteks pembahasan, bukan hanya berdasarkan arti leksikalnya. Dari sisi pragmatik, artikel tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengandung maksud untuk mengajak pembaca, khususnya pemerintah, pendidik, dan masyarakat, agar bersama-sama mengatasi kesenjangan digital dalam dunia pendidikan. Penulis berusaha memberikan kesadaran bahwa pemerataan akses teknologi merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa artikel hampir tidak mengandung ambiguitas karena menggunakan bahasa ilmiah yang jelas dan sistematis. Selain itu, terdapat beberapa relasi makna seperti sinonim, antonim, dan hiponim yang berfungsi memperjelas penyampaian informasi. Dengan demikian, penggunaan berbagai aspek makna dalam artikel mendukung penyampaian pesan secara efektif sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kesimpulan dari makalah ini berdasarkan
hasil kajian semantik terhadap artikel akademik tentang kesenjangan digital dalam dunia pendidikan Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa artikel tersebut memuat berbagai aspek makna, yaitu makna leksikal, gramatikal, referensial, konstekstual, dan pragmatik. Selain itu, ditemukan pula relasi makna yang memperjelas isi artikel, sedangkan ambiguitas hampir tidak ditemukan karena penulis menggunakan bahasa ilmiah yang jelas dan objektif. Secara keseluruhan, analisis semantik membantu memahami isi artikel secara lebih mendalam dan menunjukkan bahwa pemilihan kata serta penggunaan bahasa sangat memengaruhi keberhasilan penyampaian informasi. Rekomendasi berdasarkan hasil kajian semantik terhadap artikel akademik, disarankan agar penulis karya ilmiah lebih memperhatikan ketepatan pemilihan kata dan penggunaan kalimat yang jelas agar makna yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, mahasiswa diharapkan lebih sering berlatih menganalisis berbagai jenis makna dalam teks menggunakan teori semantik sehingga memahami isi bacaan secara lebih mendalam. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Ibu dosen maupun teman-teman sekalian sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi saya ke depannya. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat menambah wawasan serta membantu kita semua dalam memahami topik yang dibahas. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.